Ramadan RRI Kupang. Berkah untuk negeri. Ramadan ini kan ku jalani, imanku karena Engkau Allahu Rabbi. Tiada terkira nikmati dunia, Kau berikanku Ramadan penuh cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina wa asbahna binikmati ikhwana. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah pada kali ini kita dapat berjumpa lagi dengan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah. Salawat teriring salam, semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pendengar Radio Republik Indonesia yang kami muliakan, alhamdulillah pada kali ini sudah ada di studio bersama saya Khalifah Pualapu sebagai moderator, dan ada Ustadz Aidil Wandan. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat walhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kali ini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Ramadan Bulan untuk Berdoa. Para pendengar yang kami muliakan, berdoa adalah merupakan pengakuan kebutuhan seorang hamba terhadap pertolongannya Allah. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 55 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang kami muliakan, kita akan mendapatkan pahala ketika kita berdoa dengan lemah lembut. Ustadz Aidil yang saya hormati, kenapa kita harus berdoa dan doanya harus lemah lembut, Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan? Baik, pemirsa siaran RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kesehatan, keimanan, keislaman, sehingga kita bisa bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Lewat siaran RRI ini. Alhamdulillah, kenapa kita harus berdoa kepada Allah dan kenapa juga dalam berdoa kita harus lemah lembut. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, berdoa kepada Allah ini adalah sebagaimana Allah menyuruh kita dalam firman ini untuk berdoa kepadanya.
Ini adalah satu kebutuhan kita kepada Allah. Allah itu butuh dengan Allah itu maha mendengar atas segala doa-doa hambanya, dan Allah tidak butuh hambanya, tetapi hambanya yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya itu Allah menegaskan dalam firman-Nya, berdoalah kepada Tuhanmu. Kita sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di lain ayat, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa-doa kalian. Berdoalah kepada Tuhanmu dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 55 ini adalah Allah mengajarkan kita sekaligus memberikan tata tertib, tata krama, sopan santun dalam kita bermunajat kepada Allah. Iya, baik. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati, dengan suara yang lembut, dengan suara yang lirih, karena sesungguhnya Allah itu maha mendengar. Oke, baik. Sungguh lanjutan ayat ini, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Sudah pasti ketika kita berdoa, tidak meraung-raung suara kita, tidak membesar-besarkan suara kita, tidak melampaui batas. Karena kalau sampai kita berdoa dengan suara yang meraung-raung, besar suaranya, itu sangat tidak dibenarkan dalam ajaran agama kita. Demikian Ustazah. Baik Ustadz, Alhamdulillah di bulan Ramadan kali ini ya 1446 Hijriah, Ramadan termasuk bulan madrasah. Ya, kita seperti kita belajar untuk diri kita sendiri agar menjadi lebih baik. Nah Ustadz, di sini kita diuji oleh Allah kesungguhan kita dalam menghadapi bulan Ramadan. Nah dalam kaitan dengan doa ini Ustadz, pasti tadi kita harus lemah lembut nih. Kalau doa itu jangan terus keras-keras. Bisa jadi hukumnya jadi makruh ya ketika orang doa itu suara keras. Nah kira-kira ada adab tidak ya? Adab untuk berdoa tuh mungkin ada, atau kita perlu tahu, mungkin para pemirsa di rumah bisa ingin tahu tentang apa adabnya ketika kita berdoa kepada Allah. Mungkin Ustadz bisa jelaskan. Jadi pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adab-adab dalam kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah pun harus kita kerjakan, harus kita amalkan. Misalnya saat kita berdoa, kita dalam keadaan berwudu, dalam keadaan bersuci, kemudian menghadap kiblat atau menghadap ke arah barat, untuk bagaimana supaya benar-benar adab ini dalam berdoa kita penuhi, kita jalani, kita lakukan. Sehingga di saat kita berdoa, kita tidak dalam keadaan tidak bersuci, kita kemudian dalam keadaan berwudu, suci dari hadas besar, hadas kecil. Kemudian di saat kita berdoa, suara yang kita sampaikan kepada Allah dengan begitu sangat lemah lembut. Bahkan kita dianjurkan juga dalam keadaan tenang, dalam keadaan khusyuk, kemudian dalam keadaan merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang kemudian tergesa-gesa dalam berdoa, pengen segera doanya diijabah, padahal dia tidak melalui yang namanya adab dalam berdoa. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah, penting untuk kita ketahui adab atau tata cara kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustazah. Ya, baik Ustadz, ini adab dalam berdoa ya Ustadz ya. Tadi Ustadz sampaikan ketika orang berdoa itu jangan terlalu tergesa-gesa. Kadang orang yang sakit berat nih, dia ingin doa itu cepat dikabulkan karena dia sakit gitu loh. Jadi sekarang pasti Allah uji seseorang sesuai dengan kemampuan dia untuk menerima ujian gitu ya Ustadz ya. Jadi mungkin kira-kira waktu yang tepat sekali untuk kita bisa bermunajat agar doa kita tuh cepat dikabul gitu. Mungkin ada waktu-waktu spesial gitu ya untuk kita bermunajat kepada Allah. Mungkin Ustadz bisa jelaskan biar pemirsa di rumah mengetahuinya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pertanyaan yang luar biasa bahwa di saat orang diberikan ujian oleh Allah, disitulah letak di mana ketidakmampuan hamba atau orang-orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia kemudian masih bisa berdoa kepada Allah atau dia tidak berdoa kepada Allah? Kemudian di waktu-waktu apakah yang paling tepat untuk kita berdoa? Bisa saja ini bagian daripada ujian. Di waktu kita
diberikan ujian oleh Allah, lantas kemudian kita tidak berprasangka baik kepada Allah, maka disitulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya. Disitulah peluang besar di mana doa-doa orang yang sedang ditimpa musibah itu, katakanlah orang yang diberikan ujian sakit tadi, untuk senantiasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'an idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi." Kunci syarat untuk kita bisa diterima doa kita, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Rabb, Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hambaku bertanya kepadaku tentang aku, wahai Muhammad, katakanlah aku itu dekat, Allah itu dekat. Ujibu da'wata da'an, aku akan mengabulkan doa kepada orang-orang, kata Allah, yang berdoa kepadaku. Wal yu'minu bi, kata Allah, kuncinya hanya syarat satu, dia beriman kepada Allah. Ditutup dengan ayat itu, la'allahum yarsyudun. Kalau kita mau mendapatkan hidayah, maka banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah. Terus orang yang ditimpa musibah, lantas dia berdoa, kemudian haruskah secepat itu dikabulkan oleh Allah doanya? Mungkin bisa saja Allah masih menahan doanya, atau Allah menggantikan yang lebih baik, yang mungkin ajalnya hari ini dicabut tapi diganti, mungkin besok, lusa, atau lain sebagainya. Atau ada pahala lain yang diberikan oleh Allah yang tidak diberikan saat ini, yang itu diberikan nanti di akhirat. Atau ustazah, bisa saja Allah menghapuskan seluruh dosa-dosa dan kesalahannya dan digantikan dengan amal-amal kebaikan. Inilah yang penting untuk kita sadari, bahwa sesungguhnya kalau kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, ada saja kemudahan-kemudahan yang Allah akan berikan. Tetapi manakala kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk orang-orang yang kata Allah, innahu la yuhibbul mu'tadin, orang-orang yang melampaui batas, bahkan tidak berdoa kepada Allah. Ini celaka besar. Ini adalah salah satu peringatan besar, sehingga jangan sampai kita kemudian menjadi orang yang tidak banyak-banyak berdoa kepada Allah, tapi orang yang kemudian mendapatkan keberuntungan, mendapatkan hidayah, mendapatkan banyak kemudahan, keberuntungan dalam hidup. Demikian Ustaz, wallahu alam. Baik, Ustadz, ya kita menurut kita biasa-biasa saja ya. Kita hanya berdoa saja, misalnya sambil jalan. Contoh kita banyak berzikir nih kepada Allah nih. Jadi maksudnya di bulan Ramadan begini kan, apapun kebaikan itu pasti nilai pahalanya tinggi. Bahkan kita berjalan, ketika kita berwudu, kita hanya berdoa saja untuk anak kita kah, atau untuk kesehatan kita, pasti Allah mendengar doa kita. Nah di sini tadi disampaikan Allah tuh dekat dengan kita. Lalu yang maksud saya tanyakan kepada Ustadz, Allah itu ketika kita berjalan menuju Allah dengan cara berjalan, Allah itu datang kepada kita tuh dengan cara berlari. Kira-kira itu maksudnya apa? Apakah berlarinya Allah tuh seperti konteks yang kita omong setiap hari, atau dengan cara yang bagaimana menurut Ustadz begitu, Ustadz? Ya, saya gambarkan seperti ini. Seorang ibu di saat melihat anaknya jatuh, di saat melihat anaknya dalam keadaan kesusahan, kepayahan, apakah seorang ibu itu lantas kemudian membiarkan anaknya itu jatuh? Tentu tidak. Itu kita bayangkan adalah makhluk ciptaan Allah, yaitu seorang ibu yang dititipkan oleh Allah rasa kasih sayangnya yang lebih dominan. Bagaimana mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, di saat kita meminta kepadanya dalam keadaan berjalan, Allah menjemput doa kita dalam keadaan berlari, bahkan sekencang sekilat yang tanpa kita ketahui, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keyakinan kita kepada Allah ini jangan sampai luntur, bahwa doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah tidak dikabulkan oleh Allah. Yakinlah jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa setiap untayan-untayan doa kita
Baik di saat kita bermunajat di bulan puasa yang janji Allah dilipat gandakan pahala. Saat kita melakukan sholat-sholat sunnah, bahkan sholat-sholat sunnah pun dilipat gandakan seperti sholat wajib. Sholat wajib dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saat-saat tengah malam kita bermunajat kepada Allah. Saat-saat waktu sahur kita bermunajat kepada Allah. Saat-saat kita mencari nafkah, bepergian safar dalam hal-hal tertentu, disitulah banyak kita bermunajat. Tentu tidak hanya doa jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada usaha, ada mujahadah, ada keinginan kita untuk senantiasa berusaha semaksimal mungkin. Doa iya, berusaha juga iya, yang satu sama lainnya saling beriringan, sehingga syarat mutlak doa kita insya Allah senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian wallahu a'lam. Baik, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah, tetaplah berbaik sangka dan bersungguh-sungguhlah meminta pertolongan Allah. Percayalah, Allah tidak akan mengabaikan setiap sujudmu. Barakallahu fikum. Pendengar yang kami muliakan, demikianlah obrolan kita pada hari ini. Mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.